Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tokoh pahlawan wanita yaitu Rasuna Said. Hajah Rangkayo Rasuna Said adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga pahlawan nasional Indonesia. Ia memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Rasuna Said lahir pada 14 September 1910 di Agam, Sumatera Barat. Wanita Minang ini memiliki nama lengkap Hajah Rangkayo Rasuna Said atau dikenal dengan nama HR Rasuna Said. Masa kecil Rasuna Said. Keluarga Rasuna Said berasal dari kalangan terpandang di Sumatera Barat, yakni kalangan ulama yang sangat dihormati dan juga dari kalangan pengusaha. Tokoh Sumatera Barat ini diketahui sejak kecil aktif mengikuti berbagai pengajian. Lulus SD, ia langsung meneruskan sekolah ke Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah. Saat itu, ia satu-satunya santri perempuan di pesantren tersebut. Masa remaja. Di usia remaja, Rasuna Said kemudian masuk sekolah agama di Diniyah Putri Padang Panjang. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, ia menjadi guru di Diniyah Putri Panjang. Ia tidak hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga memotivasi ke anak perempuan untuk bisa menggapai cita-cita tinggi. Perempuan harus bisa lebih maju dibandingkan laki-laki. Selain itu, perlakuan tidak adil ke wanita harus dilawan. Pada usia 20 tahun, ia berhenti menjadi guru karena ia merasa belum bisa melakukan perubahan. Kemudian, ia mulai ikut di organisasi pergerakan yang memperjuangkan kaum wanita. Ia menjadi sekretaris di Sarekat Rakyat dan ikut di Gerakan Islam Modern Sumatera Tawalib. Ia juga mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI di Bukit Tinggi sekitar tahun 1930. Memperjuangkan hak wanita Indonesia. Di dalam kegiatan sosial, Rasuna Said selalu berorasi tentang hak-hak perempuan. Ini merupakan salah satu bentuk perjuangan Rasuna Said. Bahkan ia berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Orasinya selalu mendapat dukungan dari rakyat pribumi, namun ditentang oleh pemerintahan Belanda. Karena merasa terancam, pemerintah kolonial Belanda mengasingkannya ke Semarang. Ia diasingkan sekitar tahun 1932 dan saat itu berusia 22 tahun. Walaupun ditahan, ia tidak pernah berhenti memperjuangkan hak-hak wanita yang terlupakan. Sekitar tahun 1935, ia menjadi seorang jurnalis. Rasuna Said sering menulis berbagai kritikan untuk penguasa saat itu. Ia menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah Raya di Semarang. Di Semarang, ia juga bergabung dengan PERMI. Namun karena perlawanan tokoh PERMI di Semarang kurang bagus, akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Medan. Perguruan Putri. Saat usia 27 tahun, Rasuna Said mendirikan perguruan putri di Medan. Ia juga membuat majalah mingguan yang bernama Menara Putri. Rasuna Said konsisten memperjuangkan hak-hak wanita Indonesia yang dilupakan. Koran mingguan ini tidak hanya berbicara tentang perempuan, namun juga berbicara tentang ajakan pribumi untuk melakukan pergerakan atau lebih dikenal dengan nama anti-kolonialisme. Kurangnya modal membuat ia harus rela menutup majalah ini. Akhirnya ia kembali ke kampungnya di Sumatera Barat. Di sana ia tetap berorasi untuk wanita dan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia tetap aktif di organisasi, seperti di Komite Nasional Indonesia dan Badan Penerangan Pemuda Indonesia. Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Sumatera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, dan Dewan Pertimbangan Agung. Setelah kemerdekaan, Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Rasuna Said duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera, mewakili daerah Sumatera Barat setelah proklamasi kemerdekaan. Ia diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya. Wafatnya Rasuna Said. Rasuna Said wafat akibat penyakit kanker darah pada tanggal 2 November 1965 di Jakarta. HR Rasuna Said meninggalkan seorang putri dan 6 cucu. Rasuna Said diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 084 TK tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974.
Namanya sekarang diabadikan sebagai salah satu nama jalan protokol di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, serta di daerah asalnya di Padang, Sumatera Barat. Sekian pembahasan tokoh pahlawan wanita, yaitu Rasuna Said. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.